Ikuti para habaib, insya Allah engkau kita semua bakal selamat dunia akhirat, aman dunia akhirat, damai dunia akhirat, tentram dunia dan akhirat. Cintai habaib. Papip nasab itu ada di darah, bukan di wajah. Walaupun nggak dipanggil sayyid, nggak dipanggil syarif, kalau nasabnya bersambung ke Nabi Muhammad, ke Rasulullah Muhammad SAW, maka tetaplah zuriyahnya. Habib yang alim, ulama besar, da'i ilallah, jangankan beliau, habib-habib yang bodoh saja memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau belajar kepada orang yang bodoh, yang dipelajari apanya, yang diambil pelajaran itu apanya? Ya belajar itu kepada orang yang memiliki ilmu. Man afdal, syarif, atau alim yu'mal bi'ilmi. Mana yang lebih utama? Mana yang lebih mulia? Seorang habib atau orang alim yang mengamalkan ilmu? Syarifun jahilun. Habib bodoh lebih utama daripada orang alim yang mengamalkan ilmu. Kemuliaan nasab ya dengan kemuliaan ilmu ini jangan dibandingkan. Ini enggak apple to apple. Kemuliaan nasab ada sendiri. Ya, mulia karena nasab. Ada mulia karena ilmu, ada sendiri. Jangan dibenturkan. Ini enggak apple to apple. Keliru ini. Riwayah syarif afdal min sab'i alimin. Satu orang habib lebih utama, lebih mulia daripada 7 orang yang alim. Bodoh itu bahasa Arabnya jahil. Dulu ada sebuah zaman disebut zaman jahiliyah, zaman kebodohan, zaman kesesatan, zaman kezaliman, zaman kegelapan. Jadi yang seperti ini ya, ini jelas-jelas sebuah pembodohan. Ini orang-orang yang bodoh, yang awam, gak makin pinter, tapi makin sesat, makin bodoh. Yang menjadikan seseorang itu habib bukan ilmu, tapi ketika dia memiliki garis keturunan yang bersambung kepada Rasulullah dan tercatat, maka dia habib. Saya bukan keturunan orang Yaman, tapi saya dapat pengakuan dari Naqobah Ahlul Bait, Robito Ahlul Bait yang ada di Yaman. Nah ini coba, ya kan? Yaman. Nah ini Jordan, Suriah, Kuwait, Maroko. Katanya habaib Indonesia palsu semua. Sampai rame tes DNA. Tes DNA, anu udah bilang kalau mau tes DNA 2 syaratnya. 1, bisakah ente orang yang ngajak tes DNA ini menggali kuburnya Rasulullah, ambil darah beliau, nanti cocokkan sama kita orang, atau darah Sina Ubaidillah yang kan dikatakan putus, darahnya atau rambutnya kayak atau apa. Syarat kedua, tes DNA dulu. Yang ngajak tes DNA ini tes DNA dulu. Apakah termasuk anak zina apa bukan? Sebagaimana hadis tadi yang dikatakan oleh Rasulullah. Sebab yang mengingkari keturunan Rasulullah salah satu dari 3, munafik, anak zina, atau anak yang disetubuhi dalam keadaan ibunya haid. Ba'alawi itu sebutan untuk keluarga Bani Alawi. Jadi seluruh Bani Alawi, anak keturunan Alawi bin Ubaidillah, ya, Hadramaut, Yaman, ini disebut dengan Ba'alawi, yang kemudian akhirnya dzurriyyah beliau dipanggil dengan sebutan Habib. Habib palsu lah, Habib Yaman, Habib apa? Oh ini Habib palsu. Kalau anak sih bodoh amat. Bahar bin Smith dibilang, oh, Habib palsu, bodoh amat. Pergi ke Robito sana, pergi ke Naqobah. Anak tidak perlu menjelaskan siapa dirinya. Jadi seluruh keturunan beliau, baik dari jalur Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, mereka adalah sayyid atau syarif. Namun tentunya hal ini harus didukung, dikuatkan dengan bukti-bukti otentik yang kuat, seperti wathiqah nasab, atau ada pengakuan bukti isbat dari Naqobah As-Sadatul Ashraf Ahlul Bait dari negara asal leluhurnya. Kalau leluhurnya berasal dari Mesir, harus ada pengakuan dari Naqobah yang ada di Mesir. Kalau leluhurnya jalurnya Yaman, jadi harus ada pengakuan dari Naqobah Sadatul Ashraf yang ada di Yaman. Kalau jalurnya Maroko, dia harus ada pengakuan dari Maroko. Walaupun andaikan Robito
atau Nagobah nggak bersuara, Bahar bin Smith bakal bersuara. Ana sendiri tegak berdiri melawan orang-orang yang mengatakan habaib di Indonesia diragukan. Ana yang bakal berdiri melawan, pakai dalil, ayo, membasul masail, ayo, mau pakai kitab, ayo. Sedangkan Habib ini adalah panggilan yang asalnya dari Yaman, dikhususkan untuk keturunan Bani Alawi. Orang yang pertama kali dipanggil Habib adalah Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ini sekitar tahun 1072 Hijriah atau sekitar tahun 1661 Masehi. Yang akhirnya seluruh keturunan Bani Alawi di seluruh dunia dipanggil dengan sebutan Habib, termasuk yang ada di Indonesia. Kalau cuma modal ilmu seseorang bisa jadi mulia, kalau cuma modal ilmu agama atau ilmu dunia orang itu bisa jadi mulia. Cuma modal ilmu, nggak ada akhlak, nggak ada adab, nggak ada budi pekerti, cuma modal ilmu seseorang bisa menjadi mulia. Maka makhluk yang paling mulia adalah iblis. Syarifun jahilun, Habib bodoh itu masih lebih utama daripada orang yang berilmu. Jadi dia mengatakan bahwa kiai yang alim dibandingkan dengan Habib yang bodoh itu jauh lebih mulia Habib yang bodoh daripada kiai yang alim. Walaupun anak kecil Habib, ada orang gila, garis keturunan nyambung ke Rasulullah, ya Habib, tetap Habib. Iya, nggak bisa kita hilangkan kehabaibannya. Beda dengan orang berilmu. Kalau orang berilmu gila nggak disebut. Ada kiai, dia gila, hilangkan ilmu. Ada Habib, gila, hilang nggak kehabaibannya? Nah, karena bid'atur Rasul. Karena kalau kiai ini hilang ilmunya, gila, maka kiainya hilang juga. Nah, kalau Habib, walaupun bodoh, walaupun gila, Habibnya tetap karena darahnya. Maka para ulama menjawab, yang kedua yang lebih utama, garis keturunan itu zat, nggak bisa dirubah, zat, darah daging. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat apa? Derajat orang-orang beriman di antara kalian yang punya ilmu. Orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu itu beda. Jauh lebih mulia orang yang berilmu. Inna akramakum indallah atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, salah satu syarat bisa menjadi orang yang bertakwa adalah harus punya ilmu. Tidak ada yang lebih agung, lebih mulia daripada ilmu itu, tidak ada. Ilmu itu agung, ilmu itu mulia. Maka jangan pernah meremehkan ilmu. Karena ilmu itu mulia. Ilmu itu bahkan tidak ada perkara apapun yang lebih mulia daripada ilmu. Syarifun jahilun, Habib bodoh itu masih lebih utama daripada orang yang berilmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hidup Habib Bahar. Jadi sekali lagi, kalau kita lihat redaksinya, ya, di situ yang ditanyakan adalah syarif atau ghairu syarif. Jadi jelas ya, syarif atau selain syarif. Syaraful ilim am syarafun nasabin nabawi. Lebih mulia kemuliaan berilmu, kemuliaan orang yang berilmu, atau kemuliaan orang yang bersambung nasabnya kepada Nabi Muhammad, yakni para haba. Syarif jahil dengan ghairu syarif yang alim, ya, bukan Habib yang bodoh dengan kiai yang alim, bukan, keliru ini. Bagi orang-orang yang pengen suhro, pengen tenar dengan menghina, mencaci, memaki ana, silahkan hina, caci, maki ana sesuka ente orang. Saya Bahar bin Smith tidak akan pernah membungkam saya punya mulut. Mulut saya tidak akan pernah bungkam. Selama itu mulut saya akan menghina, mencaci, memaki siapapun. Gonjang-ganjing dan desakan publik soal perlunya konfirmasi ilmiah para Habib Trah Alawi, Bani Alawi atau Bang Alawi asal Hadramaut Yaman, bahwa mereka adalah fix, pure atau murni sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW terus bergulir dan semakin menguat.
terutama usai salah satu dari anggota Rabithah Alawiyah, wadah para habaib Bani Alawi yang mengklaim sebagai keturunan Nabi dari jalur leluhur mereka di Hadramaut, Yaman, Bahar bin Smith, yang beberapa kali melontarkan statement kontroversial yang malah menyerang dan menyudutkan para keturunan Wali Songo sebagai habib-habib palsu, nasabnya terputus dan bukan keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kali ini kita akan mengulas sejarah panjang yang jarang diketahui umat muslim dan publik secara umum, bahwa polemik yang memanas saat ini antara Bahar Smith versus keturunan Kesultanan Banten, termasuk juga dengan Gus Fuad Baret soal otentitas Habib, dzurriyyah Nabi dan Ahlul Bait. Ini hanyalah ujung dari akar sejarah kemunculan habaib keturunan Yaman sejak beberapa abad lalu di masa kolonialisme Belanda. Ulasan ini bertujuan untuk mencari kebenaran dan menghindari agar jangan sampai ada pembelokan sejarah di negeri ini, karena hal ini terkait dengan figur manusia paling mulia bagi umat muslim, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan dimaknai sebagai adu domba atau membenturkan antara ulama dan habaib. Namun, semua ini demi terciptanya kondusivitas di kalangan masyarakat, mengingat negeri ini dihuni oleh mayoritas umat muslim. Kali ini kita akan mengurai benang kusut polemik ini dengan menggali korelasi secara ilmiah dan berdasarkan sejarah antara habaib Ba'alawi asal Yaman, sejarah Wali Songo dengan konsep dan strategi kompeni Belanda yang kokoh menancapkan kuku kolonialismenya selama 350 tahun di bumi Nusantara. Ulasan ini merujuk pada pendapat pemerhati budaya, sejarah, dan genetika KRT Fakih Wirahadiningrat yang dituliskan di sebuah portal media. Diketahui berdasarkan fakta sejarah, demi penguasaan yang totaliter, setiap penjajah pasti akan menerapkan 3 hal, yakni pertama, kaburkan sejarahnya. Kedua, hancurkan bukti-bukti sejarah itu hingga tidak bisa lagi diteliti dan dibuktikan kebenarannya. Dan yang ketiga, putuskan hubungan dengan leluhurnya dengan mengatakan sebagai bodoh dan primitif. Untuk menjalankan hal tersebut, Belanda menggunakan 3 strategi, yakni politik sistem kelas, konseptor adu domba, dan agen pelaksana di lapangan. Uraian sejarahnya sebagai berikut. Sistem kelas rasis yang rasis ini terbagi dalam warga kelas 1, ras kulit putih keturunan Eropa. Warga kelas 2, yakni imigran Cina dan Arab. Dan warga kelas 3 atau yang terakhir adalah pribumi yang disebut sebagai inlander dengan konotasi yang jelek, bodoh atau terbelakang. Bangsawan pribumi termasuk dalam kelas ini. Sistem kelas dipergunakan untuk menancapkan superioritas penjajah di daerah jajahan, bahwa mereka adalah ras termulia dan harus dihormati oleh ras-ras di bawahnya. Sementara ras kedua, Cina dan Arab, dipergunakan sebagai kaki tangan dan antek-antek agar tangan penjajah tidak kotor. Selain sebagai pelaksana kegiatan ekonomi, juga kepentingan kooptasi keagamaan, terutama Islam sebagai agama mayoritas. Perihal Ba'alawi ini, apa yang sebenarnya terjadi dengan imigran yang masif menjual dirinya sebagai cucu Nabi ini? Keberhasilan Hempel di Hijaz dengan revolusi Bani Saud serta paham Wahabinya, yaitu menciptakan agen lokal untuk memberontak kepada Syarif Mekah, penguasa Hijaz dari keturunan Nabi, sebagai kepanjangan tangan dari Khilafah Utsmani Turki, rupanya membawa inspirasi bagi Belanda yang dipusingkan dengan serangkaian perlawanan di Nusantara. Yang terhebat contohnya adalah Perang Aceh dan Perang Diponegoro. Mereka berpikir apabila tidak diselami dan tidak dilakukan rekayasa dari dalam, maka bahaya laten pemberontakan akan sangat mungkin bangkit kembali. Umat Islam harus dikendalikan, dikooptasi, dan dihegemoni. Dengan cara apa? Pelajari ajarannya dan bagaimana bisa ditundukkan.
Paham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sufistik yang disebarkan oleh pendahulu agama Islam di Nusantara sudah nyata dan terbukti adalah dibawa oleh para keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berhijrah baik secara perdagangan atau sebagai duta dakwah dan perdamaian. Maka kedudukan nasab Nabi sangat dimuliakan di negeri ini. Ini kuncinya. Di era sekarang, sebagai bukti penyebar Islam di Nusantara adalah para keturunan Nabi, maka mereka telah nyata terisbat secara resmi oleh Naqobah Internasional, baik dari beberapa jalur keturunan Wali Songo yang dari Maghribi, Turki, atau Samarkand, Uzbekistan, baik yang dari jalur Al-Hasani maupun Al-Husaini. Kembali ke era kolonial, dikarenakan masifnya represi Belanda, banyak keluarga Sayyid atau Syarif, Malona, Makhdum, panggilan keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyembunyikan diri. Walaupun tetap dengan diam-diam mereka menyimpan dan menulis silsilah keluarganya. Ini terjadi di keluarga kesultanan atau di keturunan Bani Wali Songo. Mengetahui hal tersebut, maka Belanda membuat suatu proyek kooptasi umat Islam dengan menunjuk seorang orientalis yang hafal Al-Quran bernama Senuk Hurugronje, yang nama samarannya adalah Haji Abdul Ghaffar atau Habib Putih. Senuk Hurugronje ini berkeliling dari Aceh hingga Tanah Jawa, dan dia banyak memberikan rekomendasi kepada Belanda tentang bagaimana cara menaklukkan dan menjinakkan umat Islam, termasuk harus merebut klaim siapa cucu Nabi yang paling pantas memiliki otoritas keagamaan di Nusantara. Di era tersebut tercatat salah satu kaki tangannya bernama Uthman bin Yahya, seorang imigran keturunan Ba'alawi Yaman yang diangkat oleh Belanda menjadi Mufti Agung Batavia, membuat sebuah kitab dan berfatwa haram memberontak pada penjajah Belanda. Bahkan dia mendoakan kejayaan bagi Ratu Wilhelmina ketika berulang tahun. Ini terjadi di Masjid Pekojan pada 2 September 1898. Sebuah pertanyaan besar, bagaimana seorang keturunan imigran dari negara paling miskin di Arab dan mengaku keturunan Nabi Muhammad kok malah menjadi kaki tangan penjajah yang menindas umatnya Muhammad, bahkan mendoakan pemimpin penjajah tersebut? Aneh bin ajaib, sesuatu hal yang tidak masuk akal. Maka apakah sebenarnya yang terjadi? Ini jawabannya. Pertama, Belanda sedang menggunakan kaki tangannya dalam mencengkeram penjajahan di Nusantara. Kedua, kooptasi atas nama keturunan Nabi dilakukan untuk menipu umat Islam di Nusantara. Dan yang ketiga, bila umat Islam tidak bisa dimurtadkan, maka harus dikacaukan dari dalam. Di Yaman ada Naqobah As-Sadatul Ashraf Yaman, ada Naqobah Ahlul Bait Yaman, ada. Kalau pusatnya Zuriyah Imam Husain, ya, Sayyidina Husain itu ada di Irak. Makanya kalau ada orang ngaku Zuriyah Sayyidina Husain, tanyakan punya syahadah isbat nasabnya enggak dari Naqobah di Irak sana. Jadi habaib itu dua. Ini Fagil Mugaddam, ini Ammul Fagi. Jadi ini paman, ini ponakan. As-Saggaf, Al-Idrus, Al-Habsyi, Al-Attas bin Syahab. Kalau saya bin Smith itu dari Ammul Fagi, dari paman. Saya bin Smith, Al-Aidid, Al-Haddad, Wali Songo. Nah, itu sama dari jalur sini. Ammul Fagi. Wali Songo bukan keturunan Ba'alawi, bukan keturunan kabilah Al-Azawad Khan, bukan dari Yaman. Ya, ingat. Wali Songo itu keturunan Rasulullah dari jalur Sayyidina Hasan ada, yang dari jalur Sayyidina Husain ada, tapi bukan dari keluarga Ba'alawi. Ya. Dan semuanya tercatat di dalam Robitoh Alawiyah, lembaga himpunan yang mencatat garis keturunan Rasulullah di seluruh dunia. Anda mengatakan Robitoh Alawiyah menangani semua jalur, baik jalur Sayyidina Husain maupun Sayyidina Hasan. Saya tanya kepada Anda, yang ditangani ini zuriyah
Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain yang ada di mana? Rabithah Alawiyah ini berdiri di Indonesia tahun 1928. Pertanyaannya, sebelum tahun 1928, zuriyah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain ini dicatat oleh siapa? Rabithah Alawiyah di Yaman itu nggak ada. Ini yang ngomong bukan saya loh. Dulu itu ada salah satu muridnya Habib Ali Al-Masyhur dari Yaman ke Indonesia. Itu mengatakan bahwa di Yaman tidak ada lembaga atau organisasi yang mencatat nasab keluarga Ba'alawi. Keluarga Ba'alawi ini adalah zuriyah Imam Alawi bin Ubaidillah. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong bukan Bahar bin Smith, yang ngomong Rabithah Alawiyah. Mau protes? Protes ke Rabithah. Ayo. Ilmu nasab nggak bisa begitu. Nggak bisa sembarangan. Harus ada syahid, harus ada saksi, harus ada ini, harus lengkap sampai kelimanya. Nah, sekarang saya tanya lagi terakhir, Anda dicatat di Rabithah Alawiyah Indonesia. Nah, kalau sudah dicatat, Anda punya nggak pengakuan dari Yaman? Di Yaman itu adanya Naqabah As-Sadah Al-Ashraf Ahlul Bait. Jadi mencatat seluruh zuriyah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain yang ada di Yaman. Nah, sekarang Anda tercatat nggak di sana? Diakuin apa nggak di sana? Jadi tolong jangan mempersempit, ya, jangan sempit pikirannya. Masa zuriyah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain yang menyebar di seluruh belahan dunia dicatat di Jakarta? Wali songonya habaib. Cuma keturunannya anak cucunya ini selama rentan waktu 500 tahun mereka tidak mau menjaga itu. Bukan tidak ada pencatatan, tetap dicatat. Lah terus selama 500 tahun itu kemana? Perang, Mas. Wali Songo perang, Mas. Anak cucunya perang semua waktu itu. Ya kalau ngaku jadi anak cucunya Wali Songo ya ditangkap, dibunuh, Mas. Bukan tidak rapi pencatatannya, tapi karena memang zaman dulu itu kan penjajah itu berapa ratus tahun di Indonesia, itu Belanda itu, itu biang keladinya itu yang merusak semua informasi soal sejarah Wali Songo. Banyak sejarah yang dirancukan, dikacaukan oleh penjajah. Mereka tidak menjaga. Jadi jangan salahkan Rabithah, jangan salahkan Naqabah. Kalau Rabithah, kalau Naqabah mengeluarkan surat bahwasanya ya memang nggak ada karena tidak menjaga tadi. Anda mengatakan selama 500 tahun tidak ada pencatatan. Anda kok tahu selama kurun waktu itu? Berarti leluhur Anda sudah ada di Indonesia. Leluhur Anda apanya Belanda? Salah besar. Yang ngomong bukan anak, yang ngomong bukan saya, yang ngomong bukan Bahar bin Smith, yang ngomong Rabithah Alawiyah. Mau protes? Protes ke Rabithah. Ayo. Mau protes? Protes ke Naqabatul Ashraf Habib Ali Zainal Abidin. Jadi hari ini banyak orang yang mengaku sebagai Ahlul Bait, zuriyah Rasul, tapi akhlaknya jauh dari Rasul. Dia pakai itu pengakuannya sebagai Ahlul Bait untuk menjatuhkan orang lain, menjatuhkan ulama lain, menyakiti hati orang lain, merasa paling suci, merasa bahwa nasabnya yang paling sahih, yang lainnya palsu bahkan majhul. Banyak sekarang ini dengan modal pengakuan sebagai zuriyah Rasul datang ke rumah siapa? Macam-macam, dawir, minta uang. Dia jual syafaat, jual barokah. Banyak itu sekarang sudah. Bahkan ada beberapa kiai, ulama punya pesantren mengaku zuriyahnya Wali Songo, datengin. Kamu punya nggak pengakuan? Kalau nggak punya, ditempeleng habis itu kiainya itu. Banyak terjadi tuh. Kalimantan. Masa zuriyah Rasul kayak gitu? Yang memprihatinkan, ketika Belandanya sendiri sudah kabur dan penjajahan sudah berakhir, kaki tangannya masih bercokol di negeri ini, dan dengan sambungnya masih melakukan politik rasisnya, yaitu mengembangkan klaim sebagai ras termulia keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aplikasi nyatanya adalah melarang putri-putrinya dengan alasan kafaah atau kesetaraan nasab menikah dengan di luar golongan mereka. Dalihnya agar nasabnya ke Nabi tidak terputus. Sementara yang pria bebas aturan kafaah tersebut. Namun benarkah aturan ini dalam ajaran Islam? Hal ini memerlukan pembahasan khusus.
Namun sekadar sebagai penyanggah, patut dijawab, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkan putri-putrinya yang tidak hanya Sayyidah Fatimah, dan berapa banyak putri-putri ahli bait yang menikah dengan di luar keluarganya. Tercatat yang jelas-jelas keturunan Nabi dan seorang yang alim kelas dunia, Sayyid Muhammad Maliki Mekah, menikahkan putri-putrinya dengan non-Sayyid sebagai contoh bahwa Islam tidak rasis sebagaimana yang didengungkan oleh Ba'alawi, imigran Yaman di Nusantara ini. Dalam kajian ilmiah dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, terbukti dari kajian kitab nasab, sejarah dan genetika, Ba'alawi imigran dari Yaman yang di Nusantara ini paling masif mengaku keturunan Nabi ini ternyata gagal total. Dan demi akal sehat berbasis ilmu pengetahuan, klaim sesat dan menyesatkan ini harus dihentikan. Selain mereka tidak bisa menunjukkan bukti pengakuan dari negara asal datuknya, yaitu Nakobah Saadatul Ashraf Yaman atau Irak, sebagai asal dari Sayyid Ahmad bin Isa Ar-Rumi Al-Husaini. Klaim itu sangat membodohi umat, di mana cinta kepada Allah dan Rasul-Nya dibelokkan pada ketundukan kepada golongannya, dengan klaim sebagai bukti cinta pada Nabi adalah cinta pada mereka, seolah cinta kepada mereka adalah kunci syafaat Nabi atau kunci surga. Sebenarnya klaim itu sangat berbahaya bagi diri mereka sendiri, karena di era globalisasi seperti sekarang ini, hubungan komunikasi dan perjalanan antar negara sangat baik. Bagaimana seandainya para nakib sedunia pada berdatangan ke Indonesia? Tentu mereka akan memberikan kesaksian yang sebenar-benarnya. Mengaku keturunan seseorang tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa klaim sepihak, namun harus diakui oleh seluruh keluarga besarnya secara internasional. Apalagi yang diklaim ini adalah sosok paling suci bagi agama Islam, yaitu baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana keturunannya telah terdata tersebar di banyak negara dengan membuat Nakobah, lembaga pencatat nasab. Mereka juga saling terkoordinasi dengan baik. Berikut ini daftar panjang klaim sesat Ba'alawi Yaman di Indonesia. Pertama, mereka mengklaim sebagai keturunan Nabi. Ternyata hanya pengakuan sepihak tanpa bukti pengakuan dari Nakobah pencatatan keluarga Nabi, Nakobah Saadatul Ashraf dari negeri asal leluhurnya. Klaim sesat selanjutnya menerapkan politik rasis peninggalan Belanda, merasa sebagai ras paling tinggi dan mulia berdasarkan klaim sesat keturunan Nabi di atas. Lalu mereka membelokkan sejarah para pendahulu penyebar agama Islam di Nusantara kepada nasabnya. Padahal mereka para Ba'alawi ini baru kapan singgah sampai ke Nusantara. Dan ketika beberapa keluarga Bani Wali Songo, Isbat Internasional ke Nakobah Dunia, memakai kitab nasab Ba'alawi seperti kitab Syamsu Dohiroh, tidak ada satupun yang keluar isbatnya. Namun ketika memakai catatan manuskrip Nusantara yang sepuh, ternyata sesuai atau tersambung dengan catatan Nakobah Dunia. Kesesatan Ba'alawi berikutnya adalah mereka menerapkan politik belah bambu, yang atas ditarik tapi yang bawah diinjak. Wali Songo diakui keluarganya, tapi keturunannya mayoritas dianggap majhul atau terputus nasabnya. Kesalahan fatal Ba'alawi berikutnya adalah gemar mempersekusi atau menuduh palsu nasab orang lain, bahkan dengan mudahnya menuduh mal'un atau terkutuk. Begitu ada pribumi mengaku keturunan Nabi dengan alasan tidak ilmiah, misalnya dihubungkan dengan wajah atau tuduhan dangkal lainnya. Mengenai ini, kalau harus wajah ngarap, di Timur Tengah sana ngarap semua, apa harus jadi cucu Nabi semua? Nah, bagaimana dengan Sayyid yang di Sudan Afrika atau di Cina, yang hitam dan sipit karena mutasi gen, datuknya kawin turun-temurun dengan pribumi? Klaim sesat Ba'alawi lainnya adalah mereka mengklaim organisasi Islam seperti NU adalah berdiri karena Ba'alawi.
Pertanyaannya, adakah Mbak Alawi ikut tercantum sebagai pendiri NU? Dan jangan lupa, setelah NU berdiri pada tahun 1926, menyusul pada tahun 1928, Robito Alawiyah juga berdiri, dan tentu saja atas restu Belanda. Kenapa harus mendirikan organisasi sendiri yang eksklusif? Mengapa tidak bergabung saja dengan NU sebagai sesama penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah yang inklusif? Mereka juga mengklaim hari kemerdekaan, lambang negara, bendera merah putih, dan banyak hal tentang kemerdekaan Indonesia atas restu Mbak Alawi. Sungguh keterlaluan klaim sesat ini. Tanggal kemerdekaan itu ada panitianya, rapat berbulan-bulan sejak BPUPKI hingga PPKI, dan di situ Mbak Alawi tidak ada satupun yang menjadi anggotanya. Lalu lambang negara Garuda itu sudah sejak lama dipakai oleh kerajaan-kerajaan di Nusantara. Burung Garuda itu burung suci mitologi sebelum agama Islam masuk ke Nusantara. Sementara bendera merah putih sudah dipakai sejak era Kediri dan Majapahit. Para founding fathers terinspirasi bahwa NKRI adalah kelanjutan dari kebesaran kerajaan-kerajaan Nusantara di masa silam. Jadi bukan terinspirasi oleh Yaman, sebuah negeri yang hingga sekarang, maaf, masih miskin dan kacau balau. Jadi tolonglah, sebagai himbauan dan nasihat, agar segala narasi dan klaim sesat itu segera dihentikan, demi menjaga kondusivitas seluruh elemen bangsa dan negara di Republik yang kita cintai ini.